Hujan membasuh daun-daun teh, menciptakan aroma khas yang menyegarkan. Motor melintas di antara jejak masa lalu yang masih terlihat seakan ada kejayaan yang masih belum terungkap. Gairah untuk menjelajahi semakin meronta-ronta mengikuti naluri keingintahuan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Inilah perjalanan kami menyusuri lereng Gunung Papandayan. Sumatera mempunyai kawasan perkebunan teh kayu aro. Tentunya Jawa Barat juga memiliki perkebunan teh yang luas seperti perkebunan yang berada di lereng Gunung Wayang dan Papandayan. Untuk menuju ke sana tentunya harus dipersiapkan dengan matang. Banyak tantangan untuk menuju ke sana. Tantangan yang akan kami hadapi adalah akses jalan yang curam disertai musim penghujan. Sudah pasti perjalanannya cukup berat. Tepat jam 8 pagi kami pun bergegas menggunakan motor untuk menuju ke sana. Jalur yang kami gunakan melalui Pangalengan. Loh, kenapa Pangalengan? Papandayan bukannya lewat Garut? Lagi-lagi teman-teman, sejarah panjang tertancap di jalur ini. Seperti jalur Cihideng menuju Pangalengan. Jalur ini dulu sangat sempit, hanya bisa dilewati kereta kuda saja. Kemudian pada awal abad ke-20 atas kerjasama pemerintah Hindia Belanda dan Juragan Perkebunan mulai ada pelebaran. Jalur Cihideng merupakan jalur paling menakutkan dari zaman dulu sampai akhir tahun 95-an. Area ini dulu terkenal dengan perampokan dan pembuangan mayat. Maka pada saat itu banyak masyarakat yang menghindari perjalanan malam baik dari Bandung atau Pangalengan. Nah teman-teman, perjalanan kali ini saya ditemani oleh kawan saya Mang Cus ya, yang kemarin menjelajahi Bukanagara. Sekarang kita akan menjelajahi perkebunan-perkebunan yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Mudah-mudahan lancar. Sip. Pangalengan memang tidak akan lepas dari jejak kolonial Belanda. Bagi teman-teman yang sudah menonton Jejak Siborik dari awal pasti nyambung dengan video kali ini. Dari mulai pembangunan PLTA, pembukaan lahan perkebunan kina dan teh, sampai cerita berdirinya kampung pertama yang berada di Pangalengan. Tentunya banyak orang yang datang ke sini untuk berwisata. Tetapi di balik itu semua, Pangalengan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Lewat video ini, mudah-mudahan teman-teman datang ke sini bukan saja menikmati wisata alamnya, tetapi mengetahui juga sejarahnya. Teman-teman, di belakang saya ini adalah merupakan gerbang area masuk perkebunan ya. Masyarakat di sini disebutnya daerah pintu. Konon zaman dulu ini adalah merupakan gate atau gerbang untuk memasuki wilayah perkebunan dari mulai Malabar sampai nanti Papandayan. Nah,
gerbang ini juga menjadi cikal bakal para orang Tionghoa atau cikal bakal orang Tionghoa menjaga gate-gate hampir di seluruh koloni Belanda di Indonesia ya. Jadi dipimpin oleh Kapiten Chinese. Cuman saya belum tahu bahwa gerbang ini apakah dulu dijaga oleh orang Tionghoa atau memang oleh orang Bumiputra. Kemudian ini ada 2 jalur, yang arah ke sana adalah ke Malabar serta Pasir Mala. Kemudian yang ke sini adalah jalur arah Pasir Yunghun, Cibolang, Malabar Tanara, kemudian sampai di ujung sana Stamplat Arjuna. Nah, kita akan memasuki jalur kiri ke sini ya. Setelah melewati pintu dengan tulisan IPDP, perjalanan serasa berbeda. Hamparan kebun teh yang luas serta udara dingin menjadikan berkendara semakin menyenangkan. Inilah cikal bakal merebaknya perkebunan teh di Pangalengan, yaitu Perkebunan Teh Malabar. Perkebunan ini didirikan oleh keluarga dinasti perkebunan teh Priangan, yaitu Karel Alfred Rudolf Boschke dan pamannya Rudolf Edward Kerkhoven. Perkebunan ini didirikan pada tahun 1896 dengan menyewa tanah partikeler kepada pemerintah Hindia Belanda yang bekerja sama dengan Bupati Bandung. Dari perkebunan ini juga Boschke terkenal seantero Hindia Belanda sebagai pengusaha sukses. Kesuksesan Boschke ditularkan melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Di antaranya mendirikan Vervolg School atau sekolah rakyat, Gedung Merdeka, Teropong Bintang Boschke, serta Bank Hipotek Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Bank BJB. Kecintaan Boschke terhadap Pangalengan bisa dirasakan pada akhir hayatnya. Boschke ingin dimakamkan di sini di antara luasnya hamparan perkebunan teh Malabar. Inilah pabrik Tanara, pabrik kedua yang berada di perkebunan Malabar. Awalnya pabrik pengolahan teh berada di area komplek perumahan Boschke yang sekarang menjadi Mes Malabar. Dikarenakan produksi melimpah, akhirnya mendirikan pabrik kedua supaya bisa menampung pucuk teh lebih banyak. Pabrik ini diresmikan tahun 1905 dengan emplasemen dan rumah pejabat perkebunan yang khas. Pabrik ini juga sering masuk dalam kategori pabrik teh terbaik se-Hindia Belanda pada saat acara Tantun Stelling. Tantun Stelling sendiri merupakan pameran akbar para planters atau juragan perkebunan yang diselenggarakan oleh kerajaan Belanda. Pabrik Tanara juga merupakan pabrik satu-satunya yang pada saat itu sudah menggunakan aliran listrik. Aliran listrik tersebut dihasilkan dari PLTA Cilaki. Nah, video mengenai PLTA Cilaki saya akan cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah perkebunan Malabar yang didirikan Boschke tahun 1896 dan sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman untuk menonton sejarah dari Karel Alfred Rudolf Boschke. Dan saya sekarang bersama kawan saya akan melanjutkan perjalanan. Nah, di depan kita akan menemukan persimpangan, belok kanan, arah ke Rumah Sakit Pasir Yunghun, dan lurus menuju perkebunan Wanasuka. Sejarah Rumah Sakit Pasir Yunghun sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman yang belum menonton, saya cantumkan di deskripsi.
Saking banyaknya sejarah di sini, di depan kita akan menemukan sejarah perkebunan teh Wanasuka. Ada yang menarik di sini teman-teman, yaitu sebuah plakat di mana plakat tersebut merupakan jejak kejayaan perkebunan pasir Yunghun. Selain itu, wilayah ini dulu merupakan area perkebunan Purbasari dan sempat dijadikan kantor keuangan bagi seluruh perkebunan Kina, termasuk pengambilan upah karyawan. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman ke rumah administratur perkebunan Kina, di mana rumah ini pernah didiami oleh direktur perkebunan Kina yang sangat sukses. Tepat di belakang saya ini adalah rumah administratur perkebunan Wanasuka. Tahun 1890 mungkin ya, sampai 1925-an ini sempat disinggahi oleh para direktur perkebunan Kina yang bertugas di Cinyiruan, Cikembang, serta di Pasir Malang dulu. Nah, direktur ini salah satu yang cukup terkenal yaitu Kerbos. Jadi Kerbos sempat mendiami rumah ini. Kemudian yang menarik ada plakat bertuliskan Kerbos, yaitu direktur perkebunan Kina Ondernaming Cinyiruan. Nah teman-teman, di belakang dari rumah administratur ini ada rumah yang terbuat dari rumah panggung. Tentunya dulu rumah panggungnya tinggi. Kolongnya ya, luhur punya kolongnya. Nah ini diperuntukkan untuk rumah pembantu karena ada kurang lebih 4 pembantu untuk bekerja di rumah administratur. Salah satunya tukang kebun, supir, kemudian tukang masak dan bersih-bersih di dalam. Nah teman-teman, saya sudah mencari kemana-mana ya plakat Kerbos ya, direktur perkebunan Kina Cinyiruan Purbasari, ternyata ada di sini. Nah ini plakatnya teman-teman, ini cukup merinding teman-teman, jarang. Kenapa merinding? Karena melalui Kerbos ini ya, pasca Yunghun berada di Purbasari, Kina Priangan terutama daerah Pangalengan ini mendunia sampai menyuplai hampir 99% kebutuhan Kina dunia. Nah ini adalah direktur utamanya, yaitu Dr. M. Kerbos. Oke teman-teman, ini adalah governance, artinya di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda, Kina dan perusahaan teh Cinyiruan, yaitu pabrik teh Pasir Yunghun ya, di bawah kepemimpinan langsung dari Hindia Belanda yang bernama Dr. M. Kerbos. Kemudian untuk alat-alatnya didatangkan dari Surabaya, mesin pabrik berat Surabaya tahun 1930. Dan 1930 ini bertepatan dengan peresmian pabrik Pasir Yunghun. Nah, di bawahnya ini yang paling menarik adalah tungku perapian. Jadi setiap rumah administratur selalu ada tungku perapian. Di sini saya berbincang cukup lama dengan karyawan perkebunan teh Wanasuka. Perbincangan itu mengenai sejarah asal-usul orang Garut yang didatangkan oleh Belanda ke Pangalengan untuk membuka lahan. Maka tidak heran kalau ditelisik orang Pangalengan kebanyakan kakek buyutnya adalah orang Garut. Obrolan kami nampak hangat ditemani segelas teh panas hasil olahan pabrik Wanasuka. Nikmat rasanya dengan ciri khas teh Priangan. Teh dengan kualitas terbaik yang selalu diekspor ke luar negeri. Nah, sekarang saya lagi ditemani oleh Pak Ridwan
yaitu bagian umum perkebunan Wanasuka ya. Nah, Pak Ridwan ini adalah keturunan orang Garut dan memang Pangalengan itu membuka lahan perkebunan itu kebanyakan orang-orang Garut yang didatangkan ke sini. Nah, katanya ada kebiasaan di sini gimana, Kang? Budaya kebiasaan dahulu itu sekitar tahun 90-an lah. Itu juga saya waktu masih kecil, masih sekolah SD. Kalau mau masuk liburan Idul Fitri, hari besar Islam, itu ada budaya antar jemput mudik, mudik ke kampung halaman. Nah, karena di sini nenek moyangnya kebanyakan dari Garut. Nah, sebelum hari raya Idul Fitri itu kan ada mudik nih. Nah, itu selalu ada fasilitas dari kebun. Ada beberapa truk untuk mengangkut, misalkan dari sini, dari Kampung Wanasuka, Kebun Purwasari itu untuk mudik ke daerah Garut. Mau itu Cikajang, mau itu Samarang, mau itu Bungbulang. Semua ada angkutannya ke sana. Nah, kan kalau jalur ke Bungbulang kan gak mungkin lewat mana? Garut ya, lewat baik dari Cukul ataupun ke kota. Itu jalurnya lewat mana? Jalurnya biasanya kalau dulu mah jalan ke Papandayan, ke atas ke sana. Ke Arjuna. Ke Arjuna, betul. Waktu dulu mah itu. Nah, itu budaya yang tahun 90-an lah. Kalau karyawan-karyawati kita di sini tuh mau ngerayain Idul Fitri ke kampung halamannya, yang mudik Garut, suka ada fasilitas dari kami dari sini, dari kebun. Kalau nenek moyang Garutnya di mana, Kang? Kebanyakan Cikajang. Cikajang. Lewat Papandayan juga? Lewat Papandayan juga. Sumadera. Jadi teman-teman, memang ya ini Pak Ridwan sendiri nenek moyangnya atau kakek buyutnya juga berasal dari Garut. Jadi ada kebiasaan para karyawan mudik dan disediakan langsung oleh pihak perkebunan. Betul. Ya. Kalau mungkin orang perkebunan, truk itu disebutnya senteg ya, karena truknya tuh ada ininya ya, ada atapnya. Waktu terasa cepat berlalu sampai kami lupa bahwa perjalanan kami masih panjang. Kami pun kembali bergegas mengendarai motor menuju selatan. Semakin ke selatan, tanjakan dan belokan semakin sering kami temukan. Ketambah sepanjang perjalanan, hamparan kebun teh membentang luas, menambah suasana syahdu perjalanan kami. Memang syahdu sih, tapi lama-kelamaan tetap saja dinginnya sampai menusuk ke tulang. Jangan sekali-kali kalau memotoran ke sini tidak menggunakan jaket, apalagi hanya bermodalkan rompi. Saya saja yang pakai jaket dan rompi masih terasa dingin. Jalur ini terbilang masih sepi. Tidak banyak orang yang mengetahui jalur ini. Padahal kalau dilihat dari panorama alamnya di sini jauh lebih bervariasi. Dari mulai hijaunya pelataran kebun teh, bangunan-bangunan khas Eropa, danau yang indah, sampai perkampungan yang jauh dari keramaian. Semua bisa didapatkan di jalur ini. Teman-teman wajib mencobanya. Jangan khawatir, untuk kembali lagi ke Bandung, teman-teman bisa menggunakan jalur Kertasari yang nantinya tembus ke Ciparai dan Bale Endah. Oh ya, untuk sejarah Kertasari sendiri sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Nah teman-teman, di depan kita akan menemukan perkebunan teh Santosa. Disinilah percabangannya. Arah kiri menuju Kertasari, sedangkan arah kanan menuju Kabupaten Garut. Lagi-lagi, perkebunan ini juga mempunyai sejarah yang cukup panjang. Diawali dari pemekaran perkebunan Malabar pada saat Kerkhoven dan Boschia memperluas area perkebunannya. Perluasan tersebut meliputi perkebunan Santosa, Talun, serta Negla. Penanaman teh di perkebunan Santosa dimulai pada tahun 1897, selang 1 tahun setelah dibukanya perkebunan Malabar. Kemudian disusul pembangunan pabrik teh pada tahun 1912.
Kejayaan Santosa bisa dirasakan pada saat rencana dibukanya jalur kereta api dari halte Ciparai ke sini. Tujuannya untuk mempercepat pengangkutan ke pelabuhan. Produksi teh yang dihasilkan pada saat itu sangat berlimpah dengan kualitas yang baik. Tetapi rencana jalur kereta api ini gagal dibangun dikarenakan terjadinya depresi ekonomi global tahun 1929 sampai 1939 yang dikenal dengan depresi Malais. Krisis ini sangat berdampak sekali ke Hindia Belanda yang mengakibatkan goyahnya perekonomian dan disusul dengan Perang Dunia Kedua. Perkebunan ini juga menjadi rest area orang-orang Belanda sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Kertasari atau Papandayan. Banyak toko-toko yang menjual kebutuhan pokok orang Belanda di sini seperti keju, bahan-bahan pembuatan roti, biskuit, dan lain-lain. Seberapa ton ya Pak? 2 ton. Terus ditimbang tacan. Terus ditimbang tacan. Di tengahan Ya, atau teman-teman, nampaknya pabrik Santosa lagi beroperasi ya. Ini cukup membanggakan, pabrik-pabrik perkebunan sudah mulai mengolah tehnya dan ini harum banget. Struktur bangunan dari pabrik Santosa sudah mengalami beberapa perubahan dari awal pembangunan sampai sekarang. Saya sendiri kurang tahu kapan perubahan-perubahan bentuk bangunannya dilakukan. Menurut informasi warga lokal, struktur bangunan pabrik sekarang masih peninggalan Belanda. Kemungkinan dilakukan renovasi pada akhir tahun 1930-an di mana tampak depan yang bertuliskan Santosa mengingatkan kita pada perancang kenamaan Hindia Belanda bernama Albert Albers, yaitu mempunyai ciri khas Art Deco streamline modern seperti yang kita lihat di Savoy Homan dan Bank BJB Naripan. Nah, ini adalah Pak Dudi Iskandar. Jadi darahnya kayaknya darah perkebunan ya, Iya, perkebunan teh. Dan sudah melanglang buana kemana aja Pak? Ke Bogor, Ciwidey, Nah, terus Gunung Mas, tidak Bogor ya? iya, Gunung Mas sudah. Iya, Gunung Mas, asli Gunung Mas. Oh, asli Gunung Asli Mas. Gunung Berarti Mas. kenal sama Pak Ade ya? Ada mana? Dulu bagian pengolahan, sekarang udah pensiun jadi Oh tour iya, guide. iya. Kenal. Ya, nah itu sempat diwawancara Pak. Amin. Nah, ini Pak Dudi ini pasti sudah paham dengan sejarah perkebunan di masing-masing perkebunan ya. Insya Allah. Jadi bahkan ke Pasir Nangka, padahal Pasir Nangka, Panjairan, padahal Pasir Nangka itu adalah destinasi yang pengen saya kunjungi. Oh gitu. Nanti kita ngobrol sejenak, cuman Siap. dari kamera ini. Menarik ya, ini adalah tempat pengetesan kualitas teh. Iya. Jadi teh itu ada yang nanti dipanaskan, kemudian diseduh. Nah, dan para menir atau para staf-staf orang Belanda akan mencicipi apakah kualitasnya sesuai yang diharapkan oleh pasar Eropa atau tidak. Kalau belum, nanti akan pihak mungkin quality control akan kembali lagi ke pengolahan untuk diperbaiki. Dan ini masih zaman dulu juga teman-teman. Jadi banyak gelas-gelas putih di sini ya, yang nanti akan ditimbang kemudian dicampur dengan air panas kemudian di sini. Nah teman-teman, ini ya dulu merupakan sebuah toko ya. Jadi pada saat zaman Belanda toko ini menyediakan kebutuhan baik untuk para pegawai atau untuk para pejabat Belanda di sini. Ya, salah satunya penjualan roti, kemudian makanan-makanan khas Belanda berada di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju selatan, ditemani hujan yang cukup deras. Sudah dingin ditambah hujan lagi, rasanya seperti masuk ke dalam kulkas. Yang saya pikirkan adalah sesuatu yang hangat-hangat masuk ke dalam tubuh, entah itu kopi atau mie instan.
Berhubung waktu sudah terlalu siang, akhirnya kami putuskan untuk jalan terus. Bahkan untuk meliput sejarah pabrik talun saya lewatkan, karena kami berlomba dengan waktu. Kalau sampai kemalaman, ada kemungkinan terjebak di jalanan yang sepi, di mana jalur ini menemukan kampung satu dengan kampung yang lain jaraknya cukup jauh.